Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video fisika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal asas Black. Ya, yang pertama, botol termos berisi 230 gram kopi pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan susu sebanyak 20 gram bersuhu 5 derajat Celcius. Jika tidak ada kalor pencampuran maupun kalor yang terserap botol termos dan kalor jenis kopi sama dengan kalor jenis susu sama dengan kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, maka berapakah suhu keseimbangan campuran? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, yang pertama kita harus bisa mengetahui yang besaran apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Ya. Massa kopi kita simbolkan MK 230 gram. Nah, kopi bersuhu 80 derajat Celcius, maka kita bisa menuliskan suhu kopi 80 derajat Celcius. Kemudian ditambah susu, berarti ada massa susu, kita simbolkan MS 20 gram bersuhu TS 5 derajat Celcius. Nah, C kopi, C susu, C air sama dengan 1 ya. Nah, ditanya berapa TC suhu campurannya. Untuk menjawab soal seperti ini kita harus menggunakan asas Black yang bunyinya bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Siapa yang melepas kalor? Yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan yang menyerap kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, maka Ki lepasnya adalah Ki kopi dan Ki serapnya adalah Ki susu. Nah, dari percampuran dua zat ini hanya terjadi perubahan suhu, ya, hanya terjadi perubahan suhu sehingga kita bisa menggunakan rumus kalor dengan rumus MC delta T. Ki kopi berarti ya MK CK delta T kopi. Sedangkan kalor yang diserap oleh susu sama dengan massa susu C susu kalor jenis susu kali delta T S. Nah, kita masukkan angkanya 230, C kopinya 1. Nah, delta T kopi, mula-mula kopi kan bersuhu 80. Ketika dicampur dengan susu yang suhunya 5, maka nanti saat terjadi keseimbangan suhu kopi akan turun, sehingga di sini ya T delta T kopi T campuran dengan 80 kan besar 80 karena suhunya turun, suhu kopi turun, sehingga yang di depan itu 80. Paham ya? 80 min TC. Sedangkan massa susu 20, C susu 1, delta T susu. Nah, suhunya mula-mula 5, kemudian dicampur dengan kopi yang suhunya 80, maka nanti suhunya akan naik, sehingga TC lebih besar dari 5 derajat. Maka di sini yang di depan TC. Dipahami ya, ini delta T-nya ya, TC kurangi 5. Terus sama-sama kita bagi 10. Sehingga di kiri 23 kali 80 min TC, di kanan ada 2 kali TC min 5. 23 kali 80 ketemu 1840. 23 kali TC 23 TC. Yang kanan 2 kali TC 2 TC, 2 kali 5 10. Sehingga 1840 kurangi 23 TC sama dengan 2 TC dikurangi 10.
yang ada TC-nya dijadikan 1, yang angka dijadikan 1. Nah, yang kiri kita TC, berarti 2 TC ini jadi plus ya, tambah 23 TC sama dengan 180. Ini pindah ruas jadi tambah 10. Paham ya perubahan dari sini ke sini ini? Nah, sehingga diperoleh 22 tambah 23 25. 25 TC sama dengan 1840 ditambah 10 1850. Nah, maka TC nya berapa? TC ketemu 1850 dibagi 25. Ketemulah suhu campuran antara kopi dan suhu sebesar 74 derajat Celcius. Nah, ini contoh soal asas Black yang wujudnya sama, hanya berbeda suhu. Sekarang kita masuki contoh yang kedua. Sebuah balok es. Nah, wujudnya es ya, bermasa 50 gram, suhunya negatif 10 derajat Celcius. Dicelupkan pada wadah yang berisi 200 gram air yang bersuhu 40 derajat Celcius. Anggap wadah tidak menyerap kalor. Nah, diketahui C air 1 kalori per gram derajat Celcius, CS 0 kalori per gram derajat Celcius, LS 80 kalori per gram. Nah, maka suhu campurannya adalah, kita harus bisa menuliskan yang diketahui dulu. Di sini ada 2 zat yang dicampur, yaitu es dan air. Maka yang pertama diketahui massa es. Massa es 50 gram, ini dari sini 50 gram. Suhu es negatif 10, ini dari pernyataan ini negatif 10 derajat Celcius. Terus zat yang kedua adalah air. Massa air 200 gram, suhu air 40 derajat Celcius. T air ya. Nah, terus selain itu yang diketahui kalor jenisnya air 1 kalori per gram derajat Celcius. CS-nya 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es 80 kalori per gram. Nah, ini yang diketahui, besaran-besaran yang diketahui dari soal. Kemudian yang ditanyakan apa? Suhu akhir campuran, berarti TC. Nah, untuk menjawab kita masih menggunakan asas Black, tetapi di sini kita harus menganalisis es berubah menjadi suhu campuran itu mengalami beberapa proses seperti pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Ini es dicampur dengan air yang suhunya 40. Nah, kita lihat yang es. Nah, maka kita misalkan dulu. Misalkan suhu campurannya kan pasti di antara negatif 10 sampai 40 di antaranya. Kita misalkan di sini. Ini TC. Nah, misalkan wujudnya sudah air, ya. Misalkan wujudnya sudah air, maka kita bisa menentukan dulu yang es suhunya negatif 10 berubah jadi air yang suhunya TC mengalami beberapa proses. Yang pertama, ini wujudnya masih es, suhunya negatif 10 berubah dulu menjadi yang wujudnya masih es tapi suhunya 0 derajat Celcius. Ini wujudnya es. Nah, di sini membutuhkan Q1. Kemudian ini es yang suhunya 0 berubah wujud. Es berubah wujud jadi air pada suhu 0. Berarti ini kan suhunya tetap, tetapi wujudnya berubah dari es menjadi air. Suhunya masih 0. Nah, ini membutuhkan Q2. Nah, kemudian
di sini es yang sudah berubah jadi air, yang suhunya 0 berubah jadi air yang bersuhunya TC. Nah, ini dari Q1, Q2, dan Q3. Inilah kalor yang dimiliki oleh es, ya, untuk merubah wujud, untuk merubah dari suhu -10 menjadi air yang suhunya TC. Sedangkan air yang panas yang suhunya 40 derajat Celcius, wujudnya tetap masih air, tetapi yang berubah apanya? Suhunya dari 40 derajat Celcius menjadi TC. Nah, sehingga kita bisa menggunakan asas Black, Ki lepas sama dengan Ki serap. Ingat, yang melepas benda yang bersuhu apa? Tinggi. Di sini yang tinggi adalah suhunya tinggi air, sedangkan yang menyerap adalah benda yang bersuhu rendah. Di sini yang bersuhu rendah adalah es. Jadi Ki air sama dengan Ki es, ya. Nah, tadi Ki air hanya Ki 4, sedangkan Ki es ada 3 Ki, yaitu Ki 1 ditambah Ki 2 ditambah Ki 3. Nah, ingat rumus kalor itu ada 2 jenis. Jika terjadi perubahan suhu menggunakan rumus MC delta T, jika terjadi perubahan wujud misalkan melebur, menguap, itu menggunakan rumus M kali L, ya. Q4 itu dimiliki oleh air, sehingga M-nya M air, C-nya C air, delta T-nya delta T4. Untuk memudahkan simbol di sini, ya, delta T4 berarti perubahan suhu pada Q4. Terus sedangkan Q1, Q2, Q3 itu Q-nya S, kalornya S, sehingga di sini kalian gunakan M-nya MS. Walaupun wujudnya air, masanya menggunakan massa S. Yang pertama, Q1, S berubah suhu dari negatif 10 menjadi 0, sehingga MS kali CS kali delta T1. Terjadi perubahan suhu, ya, macet. Sedangkan Q2 terjadi perubahan wujud, melebur, males, M kali L. Terus Q3 terjadi perubahan suhu lagi, sehingga yang perlu kalian perhatikan di sini. Di sini wujudnya sudah air, maka C-nya C air, ya, walaupun masanya massa S. Kenapa masanya massa S? Karena Q3 adalah Q-nya S, kalornya S. Jadi masanya massa S, tetapi C-nya C air. Kenapa menggunakan C air? Karena wujudnya di sini sudah berubah jadi air. Delta T-nya delta T3. Masukkan angka-angkanya. MA massa air 200, C air 1. Nah, delta T air antara 40 dengan TC besar 40, sehingga di sini yang di depan adalah 40, ya. Ingat, delta T itu besar kurangi kecil. Nah, sedangkan sama dengan MS, ini semuanya kan ada MS, jadi ibu keluarkan MS-nya di luar, MS-nya 50, sehingga di suku yang pertama CS delta T1, CS-nya 0,5, delta T1 adalah perubahan suhu dari negatif 10 menjadi 0. Negatif 10 dengan 0 besar mana? Besar 0, maka yang di depan 0. 0 dikurangi negatif 10, ya. Kemudian ini kan ada MS kali LS, M-nya udah keluar, berarti di sini tinggal plus L, LS-nya 80, ya. Kemudian suku yang ketiga, Q3-nya
MS C air delta T3. MS-nya sudah keluar 50-nya, C airnya 1. Nah, delta T3 kan ini suhu, perubahan suhu dari Q3. Berarti suhunya berubah dari mana? Dari 0 sampai TC. Berarti antara 0 dengan TC besar TC. Maka di sini yang di depan adalah TC. TC dikurangi 0. Nah, ini ada kelipatan 50. Jadi sebelum mengalihkan, kalian perhatikan di kiri ada angka apa, di kanan ada angka berapa, sehingga bisa nggak disederhanakan. Jadi sebelum mengalihkan yang terlalu banyak, kalian perhatikan angkanya. Jika bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Nah, di sini Ibu bagi 50 bagi 51, yang di kiri 200 bagi 50 ketemu 4. Jadi kan lebih sederhana menghitungnya. Nah, 4 kali 40 min TC, yang di kanan ada 0,5 kali 0 dikurangi negatif, berarti kan jadi di plus. 0 tambah 10 ketemu 10. Ini 80. Nah, 1 kali TC kurangi 0 TC. Nah, paham ya, ini perubahan dari bawah sini sampai ke sini. Kemudian dikalikan, dikeluarkan kurungnya, berarti 4 kali 40 ketemu 160. 4 kali TC ketemu 4 TC negatif ya. 0,5 kali 10 ketemu 5 tambah 80 tambah TC. Terus yang angka digabung dengan angka yang ada TC-nya digabung dengan TC. Ya. Ini kan 160 kurangi 4 TC, 5 tambah 80 ketemu 85 ditambah TC. Ini TC negatif pindah kan jadi plus. TC tambah 4 TC. Nah, ini pindah jadi min. 160 dikurangi 85. 1 tambah 4, 5 TC sama dengan 75, sehingga TC-nya berapa? 75 dibagi 5, ketemulah suhu campuran es dengan air sebesar 15 derajat Celcius. Ya, inilah contoh soal dari asas Black, mulai dari yang sederhana sampai yang dan yang wujudnya berbeda, sehingga harus dianalisa seperti ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.